Nah, untuk kaum mending membeli TV tidak semua kebutuhan tentang teknologi layar. Apalagi kalian punya keluarga besar nih, 6 orang atau lebih di ruangan TV. Kasihan dong yang nonton di pojokan atau di belakang. Jadi kebutuhan utamanya adalah layar yang besar. Kesampingkan dulu nih pomonya, kenyamanan pastinya nomor satu. Tapi kalian juga bisa nih sombong sama tetangga sambil ngajakin nonton bareng padahal punya TV gede, ya enggak? Nah, di video kali ini gue akan merekomendasikan 5 TV 75 inci cuma 10 jutaan nih. Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja nih. Yang pertama ada Aqua S800UX, dimana pastinya sudah 4K UHD 60Hz QLED nih, dan PIR-nya di 120Hz Full HD. Ini jadi TV 75 inch 10 jutaan dengan fitur yang lumayan lengkap karena sudah support Dolby Vision. Kedalaman warna atau color depth-nya juga di 10 bit dengan 8 plus FRC dengan panel PA atau sub panel, menggunakan backlight-nya direct LED. Untuk color gamutnya di 90% DJI-P3, contrast ratio di 6000:1 dan typical brightness-nya di 320 nits. Nah, untuk gaming nih, fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Ada mode gamenya seperti PRR, ALLM, walaupun belum ada gambarnya, tapi sudah HDMI 2.1 dengan eARC. Sayangnya masih 4K 60Hz dan DLG di Full HD 120Hz. Untuk OS-nya pastinya sudah Google TV dengan base OS Android TV 11. Dengan speknya CPU-nya Cortex A55 dan GPU Mali G52 dengan RAM 2GB, DDR4, dan untuk penyimpanan internalnya nih di 32GB. Nah, untuk rekomendasi 75 inci kedua nih dari TCL yaitu seri V6B atau P655 keluaran seri 2024, tapi masih dibilang worth it ya di 2025 untuk 75 incinya. Walaupun belum QLED, tapi untuk kualitas layarnya masih sangat bersaing di kelasnya dengan 4K UHD 60Hz, support HDR10 dan HRG. Untuk kedalaman warnanya 10 bit 8 plus FRC dengan panel PA, dan static kontrasnya sama nih 6000:1 dengan backlightnya direct LED. Nah, untuk gamingnya sayang ya, di TCL P6B belum support DLG 120Hz Full HD, tapi untuk gaming casual masih sangat baik dimainkan. Adanya game mode di mana alarmnya aktif walaupun belum support PRR ya, tetapi untuk input lag dan respon time-nya masih baik nih dimainkan. Sudah support HDMI 2.1 dengan eARC juga. Nah, untuk OS-nya pastinya sudah Google TV dengan base OS Android TV 11. Dengan spek CPU-nya nih sama ya, Cortex A55, dan GPU-nya untuk grafik Mali G31 MP2 dengan RAM 2GB, panel internalnya sama di 32GB. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa nih buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype ya kalau suka video ini, dan pastinya dislike nih kalau nggak suka. Untuk rekomendasi ketiga nih dari Hisense dengan seri A65N ya, juga sudah keluaran 2024 tapi masih worth it nih di 75 incinya dengan 4K 60Hz natif. Walaupun belum QLED tapi fiturnya sangat lengkap nih di kelasnya nih. Sudah support Dolby Vision dengan kedalaman warna di 10 bit 8 plus FRC dengan backlight direct LED, dan untuk panelnya nih di 75 inch kalian bisa dapat bisa IPS atau ADS ya, jadi untung-untungan sih dapatnya.
Oke, untuk gaming juga terdapat nih mode game dengan PRR dan ALM, tapi sayangnya belum terdapat game bar. Untuk HDMI juga menggunakan 2.1 dengan HDMI ketiga nih untuk 4K 60Hz dan DLG Full HD 120Hz nya. Untuk OS nya juga sudah Google TV dengan speknya nih 4 core Cortex A55 dengan grafik Mali G52, RAM 2GB dan penyimpanan internalnya cuma 16GB nih. Terdapat juga hands-free voice control serta AirPlay 2 nih, cukup lengkap ya di kelasnya di 75 inch dengan fitur terlengkap. Untuk rekomendasi keempat nih datang dari seri 2025 Falcon U75 di 75 inci. Kemungkinan sedikit lebih tinggi nih harganya karena sudah 4K 144Hz natif, walaupun belum QLED, sudah support HDR10 dan Dolby Vision dengan color gamut di 93% DJI P3. Untuk kedalaman warna juga 10 bit ya, 8 plus FRC dan rasio kontrasnya di 6000:1 dengan panel VA ya atau sub panel, dan untuk peak brightness-nya di sekitar 450 nits yang mungkin lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Nah, untuk gamingnya juga sudah game mode dengan support fitur PRR dan ALM. Untuk gambarnya terdapat 3 tema nih, sama seperti TCL, dan juga HDMI 2.1 pastinya juga tersedia di HDMI ketiga dan 4 untuk 4K 140Hz dan DLG 240Hz. Mantap ya. Nah, untuk OS-nya Google TV masih dengan Android TV 12 dengan menggunakan chipset IPQ Pro processor. Nah, untuk rekomendasi terakhir nih, yang kelima 75 inch dari produk lokal yaitu SPC seri ST75. Nah, ini pilihan menarik juga karena sudah 4K UHD dengan QLED, tapi sayang belum Dolby Vision, cuma support HDR10 dan HRG. Untuk kedalaman warna juga 10 bit 8 plus FRC dengan rasio kontras 5000:1. Untuk typical brightness-nya lumayan rendah ya, di kelasnya cuma 250 nits. Untuk mode gaming juga cukup nih lengkap ya, di kelasnya adanya DLG 120Hz Full HD walaupun belum support game bar dan juga PRR, tapi support ALM serta sudah HDMI 2.1 TMDS yang sudah cukup baik ya, berjalan di PS5 untuk 4K 60Hz dan Full HD 120Hz. Untuk OS-nya Google TV yang cukup menarik ya dengan Android TV 14 dengan menggunakan chipset CPU ARM quad-core 1,5 GHz, RAM 2GB dan penyimpanannya nih 64GB nih, paling gede di antara yang lain. Salah satu kelebihan TV ini dimana bisa banyak install aplikasi nih, contohnya download aplikasi gaming untuk Androidnya nih, kalian bisa banyak download game di TV-nya. Akhirnya sampai juga nih ke kesimpulan dari 5 rekomendasi TV 75 inch 9 sampai 10 jutaan. Pastinya kalau bisa sabar nih, tunggu tanggal atau bulan kembar atau double date nih seperti 12/12, lumayan 300 sampai 600 ribu. Nah, untuk 5 rekomendasi tadi ada yang sudah QLED dan ada yang sudah Dolby Vision serta ada dengan fitur gaming yang sangat lengkap, dan pastinya semuanya pakai OS Google TV. Pastinya sesuaikan lagi nih dengan kebutuhan ya, untuk siaran TV lokal dengan upscaling yang baik nih, ada Aqua S800 dan Hisense A65N. Untuk cuma nonton YouTube, kelimanya pilihan yang terbaik ya, tapi lebih direkomendasikan yaitu QLED ya, kepekatan hitam yang lebih baik nih. Untuk ruangan terang banyak jendela nih, bisa ambil Falcon U75 dan Aqua S800UX karena niche-nya cukup baik di kelasnya. Untuk Netflix and chill nih, apa ya bang ya, pastinya yang support Dolby Vision ya,
seperti Aqua S800 UX dan Hisense A65N. Untuk view angle-nya juga baik ya untuk Hisense, yang dimana dapat panel IPS atau ADS pastinya akan lebih baik ya dibandingkan yang lain. Nah, untuk yang buat PS5 nih, mau dapat 4K 120 Hz atau mau dijadikan monitor untuk gaming PC di 4K 144 Hz seperti game simulator nih, pesawat atau F1 ya, untuk balapan bisa di 75 in ya, lebih imersif pastinya. Tapi jaraknya jangan terlalu dekat karena bukan monitor yang bias cahayanya lebih aman dibandingkan TV. Pastinya bisa ambil Falcon U75 seperti yang gue omongin di awal. Pastinya tunggu bulan dan tanggal kembar seperti 12-12 untuk potongan harga yang lumayan. Serta nih, jangan lupa kalau pembelian online wajib menggunakan packing kayu dan cari toko yang terdekat dari kota nih. Jangan terlalu dipaksakan untuk beli di official store-nya karena pastinya TV 75 inch lumayan rawan ya terdapat benturan, dan yang pasti ongkirnya akan cukup mahal juga. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada rekomendasi lain yang lebih menarik nih? Bisa tulis di kolom komentar pastinya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.